namamu, ajak ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajak segala rancanganmu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau selalu mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Bapakku, ajak segala rancanganmu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau selalu mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Engkau sanggup, engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadi. Menurut kehendakmu jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu. Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu.
mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, hati menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia,
di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Atas rahmat dan kebaikan Tuhan buat kita, pagi ini ada kesempatan bagi kita semua untuk bisa bersama-sama merasakan pemeliharaan, pertolongan, dan juga boleh merasakan hadiratnya bersama berkumpul untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, saya menyampaikan pada kita semua yang hadir pagi ini, selamat datang. Selamat berbakti di Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan boleh memberkati kita dan beri kesempatan untuk bisa bersama-sama dalam kebaktian pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Pagi ini ada beberapa informasi yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama, gereja menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara sekalian yang berulang tahun pagi hari ini dan hari-hari ke depan. Ada Ibu Alin 5 Februari, Saudari Patricia Silviana 5 Februari, Saudari Ivana Reviana 5 Februari, Ibu Ji Kimnio 6 Februari, Saudari Ana Hosana Henok 7 Februari, Ibu Tuti Dewi Mulyadi 7 Februari, Ibu Emma Sarah Barlian 9 Februari, Ibu Indrawati 10 Februari, Ibu Lili Argita Magetan 11 Februari, dan Saudari Ulfa Fitriani 11 Februari. Kepada saudara-saudara sekalian yang berulang tahun kami menyampaikan selamat berbahagia, kiranya di usia yang Tuhan tambahkan pada usia yang baik ini diberkati dan senantiasa bersandar kepada Tuhan.
Tuhan memberkati. Pagi ini ada yang berulang tahun, yang hadir, mari maju ke depan. Oh, Ibu Emma, mari. Patricia, Ivana, mari. Baik, pagi ini kita akan berdoa secara khusus untuk saudara kita yang berulang tahun. Mohon dukungannya dan doanya buat mereka supaya semakin hari semakin dalam pemeliharaan Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu Bapa Sorgawi, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang hari ini dan hari-hari ke depan Tuhan boleh berkati dengan usia yang begitu indah di dalam hidup mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Bu Emma, Patricia dan Ivana. Tuhan boleh menambahkan setahun dalam hidup mereka. Kami letakkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus kiranya Engkau memberkati, memberikan sukacita dan damai yang berlimpah di dalam hidup mereka. Dan terlebih penyertaan-Mu boleh menjadi bagian hidup mereka hari lepas hari. Sehingga mereka boleh dilengkapi dengan kesehatan, tetapi juga dengan kehidupan rohani yang bertambah-tambah di dalam Engkau. Sehingga mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai dan menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja kami, dan juga dalam bermasyarakat. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah Engkau, kami menyerahkan keluarga-keluarga mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau juga yang akan memberkati masing-masing keluarga mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur dan meletakkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Informasi yang berikutnya, ini berkaitan dengan kaum muda. Mari kita bersama-sama para orang tua mendorong dan memberi kesempatan kepada anak-anak kita untuk bisa bersama-sama ambil bagian dalam persekutuan kaum muda yang akan diadakan pada hari Sabtu 11 Februari 2023 ini dengan tema hasilkanlah buah yang dengan tema batas kesabaran Tuhan, ya, jam 18.00 di gereja kita. Dimohon kepada semua kaum muda untuk bisa ambil bagian dalam persekutuan ini. Kemudian informasi yang berikutnya berkaitan dengan rapat perancang di gereja kita akan diadakan hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 jam 18.00 di lantai 1. Dan untuk rapat urusan gereja hari Minggu 12 Februari 2023 akan diadakan setelah kebaktian umum 2 selesai. Itu informasi yang bisa saya bagikan kepada kita semua pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa dan memohon pimpinan Tuhan dalam kebaktian kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan-Mu dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sepanjang minggu yang lalu, Engkau sudah pelihara dan memberkati hidup kami. Dan hari ini kami ada kesempatan untuk bisa datang menyembah dan memuliakan Engkau. Kami mohon Engkau campur tangan dan memberkati kehidupan kami, supaya dalam suasana kebaktian hari ini, batin kami, hidup kami, senantiasa seirama dengan Engkau. Senantiasa kami memiliki keeratan yang kuat dengan Engkau dan membawa kami untuk diperlengkapi hari ini dalam kebaktian ini. Kami serahkan kebaktian satu kami hari ini, biarlah Tuhan yang memberkati dan dimuliakan di dalamnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus kami buka kebaktian satu hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semua.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semua. Mari saudara kita berdiri sekali lagi. Kita akan nyanyikan sebuah lagu yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Tetap berdiri, kita nyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kau berjalan di sisiku Tuhan. Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah. Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kau berjalan di sisiku Tuhan. Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah. Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, Hosana,
Hosana. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Saudara membuka Lukas 13 1 sampai 5, saya menyampaikan firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kita akan baca bersama-sama Lukas pasal 13 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama. Judul perikop dosa dan penderitaan 2, 3. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan mendasari khotbah Pendeta Tony nanti dengan judul Bertobatlah. Kita akan siapkan hati kita untuk melanjutkan dengan doa syafaat. Kita nyanyikan Ada Waktu di Hidupku. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan, jalan Tuhan bukannya jalan. Jangan bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku,
Pada Tuhan ku serahkan hidupku, nantikan Tuhan berkarya. Dan pada waktunya, indah pada waktunya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup, Bapa kekal abadi, Allah yang senantiasa melingkupi kami dan menyertai hidup kami. Kami sungguh berterima kasih karena Engkau boleh memimpin kami dan bahkan melingkupi kami dalam segala keberadaan kami. Dalam setiap kehidupan kami, tiap-tiap saat, Engkau telah memimpin dan menopang kami. Engkau menyertai kami dengan segala keberadaan-Mu Tuhan, untuk membawa kami semakin diperlengkapi oleh Tuhan. Dan kami boleh merasakan bagaimana berkat-berkat-Mu Engkau alirkan di dalam hidup kami, dan kami boleh menikmati itu. Itulah sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami mau bersyukur karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tidak hanya kesehatan Engkau limpahkan, tapi ada banyak berkat yang Engkau boleh beri bagi kami. Teristimewa ketika kami mengalami kesulitan, kami mengalami pergumulan-pergumulan yang berat dalam hidup kami. Kami mengalami persoalan-persoalan yang kelihatannya tidak ada ujungnya dalam hidup kami. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Kami yakini bahwa Engkau Allah sumber kemenangan, senantiasa memberikan pembelaan dan jalan keluar di dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, semakin hari hidup kami semakin bersandar dan bergantung kepada Engkau. Secara khusus kami mau berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk semua jemaat-jemaat Betlehem yang Tuhan berkati bagi gereja ini. Jemaat-jemaat Betlehem yang Engkau sudah selamatkan, dan mereka boleh menjadi bagian dalam keluarga Allah. Kami letakkan hidup mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, kiranya Engkau senantiasa terus memimpin hidup mereka dan memberkati mereka dalam segala keberadaan mereka, dalam aktivitas mereka, dalam keseharian mereka. Perlindungan-Mu menjadi bagian hidup mereka. Di saat mereka menghadapi tantangan-tantangan dan juga kondisi-kondisi hidup yang begitu sukar yang mereka lalui dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang akan hadir memberikan pertolongan melalui Allah Roh Kudus, sehingga mereka boleh dibimbing dan mengerti rencana-Mu dan kehendak-Mu di dalam hidup mereka. Dan mereka boleh mengalami kedamaian dan sukacita sekalipun ada dalam kondisi-kondisi yang sulit dalam hidup mereka. Bapa Surgawi, kami juga berdoa dan meletakkan di dalam tangan kasih-Mu untuk keluarga-keluarga jemaat kami yang terkasih. Kiranya Engkau juga akan memberkati keluarga-keluarga mereka, suami istri, anak dan orang tua. Kiranya Tuhan, mereka ada dalam pemeliharaan-Mu dan kekuatan yang datang dari Engkau. Tambah-tambahkan kehidupan hubungan keharmonisan dalam keluarga jemaat kami Tuhan. Kalaupun ada di antara keluarga-keluarga jemaat kami yang bergumul dengan iman, bergumul dengan keselamatan, bergumul dengan kekekalan di dalam hidup mereka, kiranya Tuhan, Engkau yang akan menerangkan bagi mereka,
melalui kehidupan keluarga yang memiliki iman yang sungguh kepada Engkau. Sehingga melalui kehidupan mereka, nama-Mu boleh dimuliakan, Engkau boleh dikenal, dan Engkau boleh menjadi bagian di dalam kehidupan anggota keluarga yang bergumul dengan kehidupan mereka dan kekekalan mereka. Terpujilah Engkau Bapa. Kami juga berdoa segala pekerjaan usaha, mata pencarian dari semua jemaat kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau juga yang akan membuka jalan dan memberikan pertolongan bagi mereka, membubuhkan berkat atas setiap usaha dan pekerjaan yang mereka tekuni, sehingga boleh mendatangkan berkat, kebaikan, dan sukacita bagi mereka. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami juga berdoa dan meletakkan dalam tangan-Mu dalam pergaulan dari semua jemaat kami Tuhan, tua muda, anak-anak, kiranya Tuhan Engkau juga akan menolong mereka supaya boleh menampilkan karakter Kristus yang membawa damai bagi semua orang. Sehingga orang-orang yang berjumpa dengan mereka, bergaul dengan mereka, senantiasa boleh melihat kasih Tuhan bekerja secara hebat di dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, dalam keterlibatan jemaat-jemaat kami, dalam pelayanan yang Kau percayakan di Betlehem. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang akan menolong, memampukan, dan bahkan turut terlibat, ambil bagian, bersama-sama bergandengan tangan, mengasihi seorang dengan yang lain, tapi juga mendukung pekerjaan Tuhan yang Tuhan beri bagi kami sekalian melalui Gereja Baptis Indonesia Betlehem. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi. Terima kasih, dan kami juga berdoa dan meletakkan dalam tangan-Mu semua jemaat kami yang mungkin bergumul dengan sakit dan dalam pemulihan. Kiranya Tuhan, anugerah-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang besar, belas kasihan-Mu yang Kau nyatakan kepada mereka yang timpang, buta, kepada mereka yang sakit bertahun-tahun, dan bahkan sekalipun kepada mereka yang sudah mati, Engkau boleh nyatakan kuasa-Mu. Mereka boleh mengalami kesembuhan, kebangkitan, dan kami yakini Tuhan, di dalam kehidupan jemaat Betlehem, mereka juga boleh mengalami pemulihan, kesembuhan, dan kebangkitan semangat di dalam hidup mereka, untuk mereka dapat menjalani hari lepas hari dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan gereja ini dan semua yang tergabung dalam gereja ini Tuhan, melalui pos PI dan cabang gereja kami yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan melingkupi dan memberkati pelayanan-pelayanan ini, baik di Indu ini Tuhan, maupun di pos PI dan cabang gereja kami. Memelihara mereka semua dan memberkati mereka. Teristimewa untuk gembala-gembala sidang yang melayani bersama keluarga di pos PI dan cabang kami, baik di Trucuk maupun di Purbowangi dan bahkan di Kampung Laut. Tuhan juga yang akan memelihara dan memberkati dan mencukupi keperluan mereka dan menambah-nambahkan jiwa dalam pelayanan pengembalaan yang digembalakan di tempat-tempat ini. Khususnya juga untuk Banjar, Cianjur, dan Ciwidey kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Dalam pemeliharaan-Mu Tuhan, siapapun yang diberi tanggung jawab untuk melayani di tempat ini, Tuhan yang menguatkan dan memberkati mereka sekalian. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih atas kemurahan-Mu, kebaikan-Mu bagi kami semua, dan bahkan bagi kami yang sudah hadir hari ini. Kiranya kami semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, berkati bangsa dan negara kami, berkati GGBI kami, denominasi yang menaungi gereja kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Pendeta Tony. Saudara, kita siapkan persembahan, ada firman Tuhan dari Amsal. Saya bacakan untuk
Bapak Ibu Saudara, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu Saudara, silakan ke depan sambil kita nyanyikan sebuah lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu, seumur hidupku pakailah hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu, seumur hidupku. Mari kita berdiri, kita menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tuhan untuk berkat-berkat-Nya. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah kami terima sepanjang minggu yang lalu. Kami berterima kasih Tuhan sudah menolong usaha kami. Kami berterima kasih Tuhan sudah menolong di dalam pekerjaan kami. Kami berterima kasih karena Tuhan menolong dalam studi kami, dalam kuliah kami. Berterima kasih kami sebagai ibu rumah tangga. Dan kami percaya semua yang dilakukan oleh kami boleh dibuat Tuhan berhasil. Kami meletakkan harapan kami kepada-Mu Tuhan sepanjang hari ke depan. Sehingga kami boleh dapat meninggikan, memuliakan, dan menyembah kepada Tuhan dengan benar. Ampunkan Bapa salah dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita dengan sebuah lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan, sebelum firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Tony. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah.
firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, terima kasih kami boleh menyembah Engkau dalam pujian hari ini. Bahkan kami boleh memberi persembahan bagi kemuliaan-Mu. Saatnya bagi kami Tuhan, untuk kami boleh dididik, dibentuk, diperlengkapi, dan diubah oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami dan kuduskan hidup kami Tuhan. Supaya semua hal yang kami boleh nikmati dalam pemberitaan firman pagi ini memberi kami kelegaan, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Kita sungguh memuji Tuhan karena pemeliharaan Tuhan kepada kita ya, sampai pada sekarang ini sungguh tidak terduga. Ya, di tahun 2023 kita sudah melewati 31 hari ya, dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan di awal bulan Februari ini kita sudah ada 5 hari. Berarti sekitar 36 hari kita sudah melewati tahun 2023, betul? Dan ada banyak hal yang Tuhan boleh singkapkan kepada kita dalam kehidupan keseharian kita, baik dalam keluarga, dalam gereja, maupun dalam kita bermasyarakat. Betul ya? Ada banyak cara Tuhan bisa membentuk kita dan juga mengingatkan kita tentang keberadaan hidup kita di dalam Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di bulan Februari ini kita akan banyak berbicara mengenai hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, ini menjadi tema bulan ini, diambil dari Matius pasal 3 ayat 8. Dan memang ini yang dirindukan oleh Tuhan untuk terjadi di dalam hidup kita. Karena akhir-akhir ini buah pertobatan itu sangat penting. Buah pertobatan itu sangat-sangat menentukan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tema ini hadir, tujuannya adalah supaya kita semua, Jemaat Bethlehem dan semua orang percaya yang menyaksikan dari rumah, mampu dapat mengidentifikasi diri kita, ya, memahami, menempatkan hidup kita dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena pertobatan ini yang akan menolong kita untuk bisa menghasilkan buah rohani yang benar dan dapat diterapkan dalam keluarga, ya tak? Dalam berjemaat, dan bahkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Sehingga kehidupan kita dapat memancarkan kemurahan dan kasih Tuhan. Betul? Karena jangan lupa bahwa apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, kita perlu pahami secara benar dan tepat. Kita semua perlu tahu bahwa kedatangan Kristus pertama kali ke dunia ini melalui kelahiran seorang bayi yang dibungkus dengan lampin di Bethlehem. Dan
disembah oleh semua orang sebagai Raja dan Tuhan, itu adalah titik awal atau start dari kehidupan kita di penghujung tahun, di penghujung dunia ini. Artinya bahwa ini adalah start awal akhir zaman dimulai. Betul? Karena kalau kita bicara akhir zaman berarti kita bicara hari-hari terakhir di penghujung finishnya dunia ini, di mana Tuhan akan datang kembali pada kali yang kedua. Jadi ketika Yesus naik ke surga, Dia menyampaikan kepada kita, Dia memberi mandat kepada kita, supaya kita semua orang yang percaya kepada Tuhan dapat membawa kehidupan kita untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Betul? Ini yang penting yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita. Sepanjang kita Tuhan izinkan untuk bernafas di bawah kolong langit ini. Itulah sebabnya kalau kita belajar dari firman Tuhan, menyampaikan kepada kita bahwa di zaman akhir ini akan ada banyak hal yang kita akan temui. Yang mungkin ini sulit bagi nalar kita, hati kita, seluruh perasaan kita. Tetapi itulah yang dijatahkan oleh firman Tuhan kepada kita. Bahwa akan ada timbul banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga, di gereja, dan di secara umum dalam masyarakat. Itu akan terjadi kejahatan di mana-mana. Ya, akan ada timbul banyak persoalan. Dan itu yang disampaikan dalam Matius pasal 24. Itu artinya bahwa kita sedang ada di akhir zaman. Ya. Makanya kita perlu mawas diri dan berhati-hati. Coba kita perhatikan, kenapa saya bicara tentang akhir zaman. Karena ini penting sekali bagi kita. Perhatikan di dalam keluarga. Ya. Kita banyak melihat bagaimana kondisi keluarga-keluarga yang ada di dalam dunia ini. Termasuk mungkin keluarga kita. Akhir zaman sudah bekerja dan ada di dalamnya. Apa yang kita bisa lihat dalam keluarga kita? Ada pertengkaran di dalam rumah tangga, betul? Kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Selingkuh terjadi. Coba pikir. Kawin cerai terjadi. Anak-anak tidak lagi hormat kepada orang tua. Itu yang terjadi. Demikian orang tua tidak peduli dengan anak-anaknya. Terjadi penyimpangan seksual. Dan ada banyak keluarga-keluarga yang tanpa disadari hidup dalam amoral. Berarti ini membuktikan dan menandakan bahwa kita sedang ada di penghujung dunia, di mana dunia ini akan lenyap dan Tuhan akan datang kembali untuk kita semua yang mengasihi Tuhan. Tidak hanya dalam keluarga, di dalam gereja coba saudara perhatikan. Sekarang kalau kita bilang dulu mungkin orang berpikir bahwa nabi palsu hanya ada di zaman itu, di zaman Yesus dan sebagainya. Sekarang sudah banyak masuk di dalam gereja-gereja, guru-guru yang menyesatkan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang jahat yang dibungkus dengan kebaikan. Coba bayangkan. Ya? Luar biasa yang terjadi sekarang ini. Mereka mengajarkan tentang kebencian, tapi dibungkus dengan kebaikan-kebaikan yang terlihat seperti kerendahan hati untuk mengasihi. Suka memutarbalikkan kebenaran. Mereka mengaku Kristen, rohani, tapi kenyataan hidup mereka tidak menunjukkan kehidupan yang dimaksud, penuh dengan kepura-puraan. Orang-orang seperti ini, mereka tidak mau tertib dan teratur dalam hidup. Makanya kalau kita melihat hal-hal seperti ini, gereja pastinya tidak akan sehat
dan sedang dalam kebangkrutan rohani. Coba bayangkan. Itu berarti kita ada di zaman akhir. Di penghujung dunia ini akan lenyap. Secara umum kalau kita lihat di masyarakat, kebanyakan orang sekarang mau mengikuti kemauannya sendiri. Kalau kasta anak-anak muda sekarang, sama gue. Betul? Orang lebih senang mementingkan diri sendiri. Tidak peduli dengan orang lain. Itu yang terjadi kalau kita lihat, ya. Sekarang orang dikontrol oleh apa? Hawa nafsu. Sehingga sekarang orang hidup seperti setan. Waduh, luar biasa. Pemarah. Menolak kekuatan Allah. Ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah yang palsu. Dan itu yang diungkapkan di dalam Alkitab. Sehingga orang-orang sekarang sulit sekali dipercaya. Kalau dulu kita bisa menemukan orang yang jujur, punya integritas yang luar biasa, sekalipun dia seorang pembantu rumah tangga. Atau dia orang yang tidak dipandang, mereka punya integritas. Tapi sekarang, mau dia pembantu rumah tangga, sekalipun dia pendeta, sulit dipercaya. Ini yang terjadi. Jadi kalau saya bisa simpulkan dari bagian-bagian yang saya sampaikan ini, sekarang ini kita manusia di akhir zaman sungguh dikontrol oleh hawa nafsu. Kebanyakan orang-orang di akhir zaman mereka memiliki ibadah yang palsu. Sikap hidup manusia sekarang ini lebih memberhalakan segala sesuatu yang ada yang mereka miliki daripada mereka mencari Tuhan. Penyembahan mereka tidak benar-benar menunjukkan bahwa mereka mengasihi Tuhan. Coba bayangkan, ya. Ini membuktikan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa betapa parahnya kerusakan hidup yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Mulai dari kualitas moral mereka ada di titik terendah sampai kepada hubungan mereka dengan Tuhan. Tidak menunjukkan bahwa mereka adalah milik dari Tuhan yang menciptakan mereka. Kalau saudara bisa memperhatikan Alkitab, memang sejarah tidak pernah terlambat untuk menerangkan apa yang kita bisa lihat sampai sekarang ini. Peristiwa-peristiwa yang saya sampaikan ini, yang dicatat di dalam Matius pasal 24 dan 2 Timotius pasal 3, saudara bisa lihat peristiwa di dalam Kejadian pasal 6. Ini konteks yang luar biasa, walaupun dalam situasi perjanjian lama dan perjanjian baru, ini merangkum semua menjadi satu bagian yang namanya bahwa akhir-akhir ini, di mana Tuhan akan datang kembali, menurut Alkitab, sukar. Sukar berarti berbahaya, sukar berarti sulit dihadapi, sulit dipecahkan, tidak beradab. Sehingga mengakibatkan hati manusia tertutup untuk memikirkan dan mencari Allah. Sehingga manusia mengambil jalannya sendiri. Itulah sebabnya pagi ini saya rindu kita coba lihat di dalam bagian ini, ya, di akhir zaman ini ada seruan firman Tuhan yang boleh kita nikmati pagi hari ini. Ya, semua orang, kata Alkitab, mereka harus bertobat dan datang kepada Kristus supaya tidak mengalami yang namanya malapetaka dan juga kebinasaan. Ini seruan yang paling memberikan makna yang sangat dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang ada di dunia ini. Dan secara khusus kepada kita orang-orang yang percaya, kita semua yang duduk hari ini.
yang mengasihi Tuhan, seruan ini berlaku sama. Perlu pertobatan. Kenapa perlu pertobatan? Karena kita semua tidak mau ada kebinasaan. Kita semua tidak mau ada malapetaka yang terjadi di dalam hidup kita. Betul? Tidak ada yang mau. Ada yang mau binasa hari ini? Enggak ada. Itu berarti bahwa kita rindu supaya di akhir zaman ini kita bisa menampilkan kehidupan kita yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kenapa ini penting sekali? Makanya tema pada kesempatan pagi ini adalah dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5, bertobatlah supaya kita boleh terhindar dari kebinasaan. Coba lihat di dalam pasal 13. 2 kali kata ini diungkap, ditulis dalam bagian ini, yang diserukan supaya kita bisa mengerti tentang kenapa Tuhan menghendaki supaya kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Karena kita ada di penghujung dunia yang akan lenyap. Lihat di dalam ayat 3. Dia berkata begini, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Ayat ini sama dengan ayat 5. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Rupanya penekanan Yesus di dalam bagian ini penting sekali untuk diselidiki, tetapi juga untuk dipahami dan diterima oleh setiap orang berkaitan dengan pertobatan. Ya, mengapa ini penting? Karena istilah bertobat yang dipakai di dalam bagian ini menunjuk kepada kata metanoia, berarti ada perubahan pikiran, arah hidup yang disertai dengan perubahan cara hidup yang selalu dan terus-menerus dalam hidup seseorang. Jadi intinya di sini, kalau kita lihat kenapa Yesus menyerukan pertobatan, supaya setiap orang sadar akan dosanya dan kesalahan yang telah diperbuatnya, lalu mereka harus hidup di dalam kemurahan dan anugerah Allah. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan di dalam bagian ini. Itulah sebabnya ketika beberapa orang datang kepada Yesus dan memberi kabar tentang kematian orang-orang Galilea di tangan Pilatus, kalau saudara lihat ayat sebelumnya, sebelum ayat 3 dan ayat 5, ya, mereka menyampaikan kepada Yesus bahwa Pilatus melakukan kejahatan yang luar biasa terhadap orang-orang Galilea. Mereka dibunuh, tetapi juga tidak hanya dibunuh begitu saja, tapi darahnya dicampur dengan darah korban dan dipersembahkan di bait Allah. Kalau saudara lihat di dalam ayat 1. Dan mereka mempertanyakan apakah orang-orang ini nasib mereka seperti itu. Apakah orang-orang ini tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Mereka merindukan supaya Yesus dapat memberikan jawaban yang menolong mereka memahami apakah peristiwa ini adalah malapetaka atau siksaan akibat dari kesalahan atau dosa mereka. Inikah yang dimaksud dengan hukuman Tuhan? Coba saudara perhatikan baik-baik bagian ini. Dan mereka mengulang untuk menjawab, untuk meminta Yesus. Dia menjawab, dan Yesus mengingatkan mereka di dalam ayat 4 mengenai orang-orang yang mati ketika berada di Siloam. Mereka ditimpa dengan petaka di situ. Jawaban Yesus sederhana di dalam bagian ini. Karena Yesus mengerti benar apa yang menjadi keresahan mereka. Dan mengingatkan orang-orang yang bertanya ini, bahwa peristiwa ini bisa dialami dan menimpa siapa saja. Tidak harus menunggu hukuman dari Tuhan.
Tetapi kemudian Yesus meminta mereka untuk apa? Memanfaatkan waktu yang ada selama mereka masih bernafas. Mereka harus mengambil keputusan untuk hidup di dalam Tuhan. Bukan soal mempersoalkan hukuman, mempersoalkan apakah ini malapetaka atau siksaan. Tetapi yang Yesus sodorkan kepada mereka adalah mereka harus mengambil keputusan yang tepat. Karena persoalan-persoalan yang mereka hadapi, yang mereka lihat itu bisa menimpa kepada siapa saja. Tetapi bila mereka bertobat dari cara hidup mereka yang berdosa, mereka akan mengalami yang namanya kehidupan yang selaras dengan Tuhan. Dan disitulah mereka akan mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Dan ini yang diperlihatkan oleh Lukas pasal 13 ini. Supaya apa? Kita mengerti tentang kehidupan, bagaimana seseorang ketika dia ada di dalam Tuhan, dia bertobat, dia akan mengalami seperti apa. Ini penting untuk kita, karena saya menyadari dan memahami secara ketika belajar Alkitab secara baik bahwa situasi dunia sekarang ini semakin sukar. Walaupun ada banyak prediksi yang disampaikan orang tentang kesulitan-kesulitan yang akan ditemui oleh orang-orang sekarang, oleh masyarakat sekarang, khususnya orang Indonesia ya. Karena di mana-mana didengungkan tahun 2023 ini adalah tahun yang sukar, tahun yang sulit. Memang kita akan mengalami kesulitan. Siapapun kita. Firman Tuhan sudah menyatakan bahwa kita akan mengalami persoalan-persoalan yang tidak dapat diterima oleh akal. Itulah sebabnya supaya kita bisa memahami apa yang tidak bisa kita terima dengan akal, kita perlu melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu Tuhan yang menyertai hidup kita. Kita perlu Tuhan untuk membuka hidup kita supaya kita boleh melihat pemeliharaan dan pembelaan Tuhan di dalam hidup kita. Itulah sebabnya pagi ini menjadi pertanyaan buat kita adalah mengapa kita perlu mengalami pertobatan dalam hidup kita. Ini penting buat kita. Yang pertama di dalam Alkitab dikatakan, coba lihat ayat 1. Saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Coba perhatikan, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang. Berarti kalau kita lihat di dalam bagian ini, mengapa kita perlu mengalami pertobatan dalam hidup? Karena yang pertama ini yang penting, karena kita butuh Tuhan, betul? Kita butuh Tuhan. Sekarang ini banyak orang sudah terlalu lama menikmati kesenangan dunia. Sehingga tidak memiliki persekutuan yang ideal dengan Allah. Orang-orang ini sepertinya telah menemukan kepuasan jiwa mereka sehingga mereka tidak mengerti kebutuhan akan Tuhan. Karena terbelenggu dengan dunia. Cita rasa jiwa mereka telah dimanjakan dengan kesenangan dunia dan membuatnya asing terhadap kebutuhan akan Tuhan. Inilah yang terlihat dari sebagian orang di zaman Yesus. Mereka hidup terasing dengan Tuhan. Itulah sebabnya mereka datang mencari Tuhan, menemukan jawaban yang benar untuk bisa memberikan kelegaan dalam hidup mereka. Sebenarnya sama dengan kita sekarang. Orang-orang zaman sekarang juga tanpa disadari. Banyak yang tertawan dengan hal-hal yang demikian. Sampai pada titik terendah di mana kehidupan mereka di bawah standar yang disediakan oleh Tuhan. Sehingga ada banyak orang sekarang ini terjerumus semakin dalam dosa. Ini penyakit dosa yang sedang dialami oleh manusia di zaman akhir. Sehingga membuat mereka sulit untuk berjumpa dengan Tuhan. Penyakit dosa ini
Seumpama orang yang mengalami kanker. Coba bayangkan orang kalau mengalami kanker ya. Kanker apa aja? Apakah ada obatnya? Sulit. Belum ada menemukan obat yang pas untuk menyembuhkan penyakit ini. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong akan hal ini. Itu penyakit yang menjalar, penyakit yang sangat berbahaya. Nah, kalau kita bisa lihat dari bagian ini, penyakit ini mengidap kepada semua orang. Karena penyakit ini sama dengan dosa. Ya. Seperti kanker yang menjalar, demikian dosa sama seperti itu bermainnya. Bukan berarti orang yang kena kanker dia berdosa. Bukan ya. Tapi ini gambaran bagaimana penyakit ini dia bisa menjalar kemana-mana. Demikian dosa dia bisa menjalar kemana-mana. Tidak ada obat buat manusia yang dapat menyembuhkan dan menghilangkan penyakit dosa ini. Selain kalau kita lihat di dalam Alkitab, jawabannya hanya dalam Yesus. Makanya orang kalau dia ada di dalam Kristus, dia akan mengalami sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berubah. Ya, dia akan mengalami sesuatu yang membawa dia lebih erat dengan Tuhan, lebih kuat dengan Tuhan, lebih dalam dengan Tuhan. Sekalipun dia harus menghadapi banyak pergumulan yang sukar dalam hidupnya, tapi dia lebih memfokuskan hidup kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa dia butuh Tuhan. Kita yang butuh Tuhan. Supaya Tuhan bisa menolong hidup kita. Mengisi hidup kita. Supaya hal-hal yang baik, yang mendatangkan berkat dan sukacita dan damai sejahtera berlimpah atas hidup kita. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, ini akan membuat kita semakin terjerumus di dalam hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Inilah yang kita bisa lihat apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam bagian ini. Dia berkata, tidak kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Luar biasa. Ada contoh di dalam Alkitab. Ya, kita bisa melihat bagaimana seorang murid Yesus yang dahulunya hidup dalam gaya hidup yang berdosa. Kemudian ketika dia meninggalkan semua yang mengotori hidupnya, termasuk kenyamanannya, kenikmatan hidup, dan kedagingan yang merusak moral hidupnya. Lalu dia hidup baru di dalam Tuhan, dia mengenakan Kristus di dalam hidupnya, berubah hidupnya. Dan dia diberkati oleh Tuhan. Siapa dia? Lewi. Ada yang tahu tentang Lewi? Sang pemungut cukai. Lewi menemukan apa yang dia butuhkan, yaitu Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami kelegaan yang luar biasa. Sekalipun bebannya berat, tapi dia boleh menikmati sukacita yang besar. Dan akhirnya dia boleh memberitahu kepada orang-orang bahwa kalau dulu dia seorang pemeras, sekarang dia akan membagikan berkat kepada mereka. Itulah orang yang betul-betul mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Karena dia butuh Tuhan. Ya, menghadapi situasi akhir zaman sekarang ini, kita hanya butuh satu, saudara. Kita hanya butuh Tuhan untuk menolong kita supaya kita dimampukan dan diberikan ketabahan dalam menghadapi situasi-situasi yang mungkin tidak mengenakan dalam hidup kita. Dalam berbagai hal. Kadang-kadang kita merasa bahwa kenapa hidup saya seperti sekarang? Kenapa sepertinya Tuhan tidak peduli terhadap hidup saya?
Sepertinya Tuhan tidak mampu untuk menolong hidup saya. Hati-hati saudara, bukan Tuhan tidak mampu, bukan Tuhan tidak peduli, bukan Tuhan tidak mengasihi saudara. Tapi saudara yang mungkin tidak membutuhkan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan minta di dalam bagian ini, kembali kepada Tuhan dengan cara kita perlu merubah pola pandang kita terhadap Tuhan. Supaya kita dapat menikmati hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan hubungan inilah yang akan membawa kita untuk semakin kuat dengan Tuhan. Walaupun kita harus mengalami banyak tantangan, tapi kita dapat menjalani dengan benar. Ini yang penting di dalam bagian ini. Mengapa kita harus dan perlu mengalami pertobatan? Karena kita butuh Tuhan. Amin. Kalau kita nggak butuh Tuhan, nggak perlu bertobat, saudara. Orang di luar sana juga bisa hebat, betul? Tetapi sehebat-hebatnya mereka tidak ada jaminan sama seperti mereka yang membutuhkan Tuhan. Itu bedanya. Kalau orang yang butuh Tuhan dan dia hidup dalam pertobatan dengan Tuhan, apapun yang dia alami, dia tahu Tuhan akan pelihara. Dia tahu Tuhan akan jaga. Dia tahu Tuhan akan lindungi. Dan dia tahu Tuhan akan menyiapkan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Tapi kalau orang yang tidak butuh Tuhan, sekalipun hebat di luar, tapi dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi baginya. Itu yang sama seperti yang disampaikan oleh orang-orang yang datang kepada Yesus. Bagaimana dengan orang-orang Galilea yang hidupnya seperti ini? Kita tidak pernah tahu. Tapi orang yang ada di dalam Tuhan, dia tahu bagaimana dia harus hidup dan bagaimana Tuhan menyertai hidupnya. Ini yang penting di dalam bagian ini. Yang kedua, ini yang terakhir, firman Tuhan bilang, mengapa kita perlu pertobatan di dalam hidup kita? Karena pertobatan membawa orang berlaku benar. Betul? Jika kita pelajari di dalam Alkitab, ada banyak orang atau tokoh yang pernah salah menentukan pilihannya. Dan berakibat fatal di dalam hidupnya. Betul? Salah satunya siapa? Kalau kita lihat di dalam Alkitab. Di dalam kitab Lukas. Kalau saudara buka dalam Lukas pasal 15. Saudara akan temukan orang yang pernah salah dalam menentukan pilihannya. Dan berakibat fatal di dalam hidupnya. Siapa dia? Anak yang hilang. Pernah dengar? Pernah baca? Pilihan anak yang hilang ini pada akhirnya menjerumuskannya ke dalam dosa. Sehingga dia harus menanggung akibat dari perbuatan dan pilihan yang dia lakukan. Coba perhatikan baik-baik di dalam Lukas pasal 15. Kalau saudara lihat di dalam bagian ini, ya, perhatikan dengan baik. Sebelum dia menikmati kesukaan, kebahagiaan, ya, dan damai sejahtera bersama dengan bapaknya, Alkitab menyatakan bahwa dia meminta warisannya. Dan setelah mendapatkan warisannya, dia pergi jauh dan hidup berfoya-foya dan menghamburkan seluruh hartanya. Betul? Dia tidak ingat akan Allah. Coba bayangkan, orang kalau sudah ada di dalam posisi seperti ini, apakah masih ingat Tuhan? Sulit. Dan ini buktinya. Dia tidak pernah ingat tentang Allah. Ataupun orang tuanya yang adalah wakil Tuhan baginya. Yang dia ingat adalah dirinya sendiri dan kesenangannya. Ya? Kalau saudara lihat Lukas 15, tidak lama kemudian firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa negeri yang dia tuju, yang dia tempati, bersenang-senang, dilanda dengan kelaparan. Dilanda dengan bencana. Akhirnya apa yang terjadi? Warisan yang diberikan kepada anak yang hilang ini habis. Dan hidupnya melarat. Dan dia harus menderita dengan pilihan yang diambil. Tapi dalam penderitaan itu, di dalam ayat 17 dia berkata, lalu ia menyadari perbuatannya.
Apa maksudnya di sini? Dia baru sadar akan kesalahan dan perbuatannya. Kalau dalam terjemahan lain, dia insaf bahwa ia sudah berdosa besar dan menyedihkan bapaknya. Lalu ia kembali pulang kepada bapaknya. Dengan penuh kerendahan hati, dia mengakui kesalahannya serta meminta pengampunan. Ini yang namanya pandangan dan sikap hatinya berubah terhadap dosa dan dia mau berlaku benar. Jadi pertobatan yang disampaikan Yesus di dalam ayat 3 dan ayat 5 ini menyatakan tentang kehidupan yang berubah dan berbuah. Berarti memiliki kehidupan yang menghasilkan kebenaran. Dan itulah yang Yesus contohkan dalam hidup kita berkaitan dengan anak yang hilang. Ketika dia insaf, dia kembali kepada bapaknya. Dan apa yang terjadi? Dia meminta pengampunan. Dan bapaknya mengampuni dan memberikan yang terbaik kepada anak yang hilang. Memberikan jubah yang terbaik dan memberi cincin yang teristimewa. Dan dia dijadikan sebagai pribadi oleh semua pengawal-pengawal pasukan yang ada di bawah pasukan bapaknya untuk bisa merayakan kehadiran anak itu. Sama dengan kita. Sepanjang hidup kita ada begitu banyak pilihan hidup. Setiap kita pilihan yang kita ambil pasti memiliki kesulitan, rintangan, tantangan yang harus kita hadapi dan akan kita hadapi. Namun bila kita menentukan pilihan yang tepat, maka pilihan akan menentukan masa depan kita dan kehidupan kekekalan kita. Bila pilihan kita adalah pertobatan, sebagaimana yang diserukan oleh Yesus di dalam ayat 3 dan ayat 5 di dalam Lukas pasal 13 ini, maka tidak bisa terbantahkan bahwa kita akan dibawa kepada kehidupan yang benar sehingga perilaku kita menjadi benar. Coba bayangkan, kalau orang katanya sudah di dalam Tuhan, tapi perilakunya tidak benar. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa dia benar-benar adalah milik Tuhan? Sulit. Tetapi pertobatan yang sungguh-sungguh akan membuat orang memiliki perilaku yang selaras dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui anak yang hilang ini. Dan ini juga yang Yesus sampaikan kepada orang-orang yang datang meminta pertanggungjawaban atau meminta Tuhan memberikan jalan kepada mereka. Supaya mereka bisa mengerti tentang rencana Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan cuma minta, rubah hidupmu. Betul? Pakai cara yang benar. Kalau kamu hidup di dalam Kristus, berarti kamu harus hidup di dalam kebenaran. Apapun resikonya, apapun gaya hidupmu, harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Apapun posisimu, kondisimu, keadaanmu, tetaplah berlaku benar. Karena kita sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya? Karena kebanyakan orang sekarang hidup di dalam Kristus, tapi kelakuan mereka sama seperti setan. Tuhan tidak menginginkan hal yang demikian. Ya? Tuhan hanya minta kepada kita supaya kita dapat menampilkan kehidupan yang mendatangkan damai bagi semua orang. Karena itu yang Tuhan teladankan bagi kita. Ya? Jangan mencampur adukan urusan dunia dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan Tuhan. Ingat baik-baik, kita perlu bertobat karena kita butuh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita benar hidupnya.
Kalau kita tidak ada dalam posisi ini, kita tidak akan pernah cari Tuhan dan benar hidup kita. Itu yang Tuhan minta di sini. Saya akan kunci dengan Matius pasal 24. Sebelum saya tutup buat kita semua. Mulai ayat 37. Dia berkata begini. Firman Tuhan bilang begini. Sebab sebagaimana halnya sama Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang yang sedang, dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Makanya saya bilang tadi, ini akhir zaman, perlu pertobatan, karena kita butuh Tuhan dan kita perlu kelakuan yang baik. Itulah cara yang paling sederhana untuk kita berjaga-jaga di akhir zaman. Supaya apa? Ketika Tuhan datang, Dia dapati kita setia dan boleh bersama-sama dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya boleh memberkati kami dan menguatkan hidup kami, sehingga di penghujung dunia ini akan berakhir, kami ada dalam pertobatan yang sungguh kepada Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Bimbing kami terus, supaya kami boleh melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Kita responi kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang akan menolong kita untuk bisa kita menyadari akan kehidupan kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jika dosamu menjadi beban, jadikan Yesus Tuhanmu. Jika kau rindu kebahagiaan, jadikan Yesus Tuhanmu. Sekarang hilangkan bimbang, jangan tetap menentang duka hatimu sekarang, jadikan Yesus Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum ayat 2 kita nyanyikan, karena bagian-bagian ini sangat penting bagi kita. Ayat 1, 2, dan 3 itu menceritakan tentang Allah Tritunggal kita. Itulah sebabnya nyanyian-nyanyian pujian kita sangat menentukan perkembangan rohani kita, penyembahan kepada Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang terpanggil mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mari datang kepada Tuhan. Atau ada yang mungkin merasa ada banyak persoalan-persoalan yang dihadapi, beban yang sukar, perkara-perkara yang sulit.
sepertinya tidak ada jalan keluar. Mari datang kepada Tuhan. Yesus jawaban yang pasti dalam hidup kita. Dan mungkin ada di antara saudara yang mau percaya kepada Tuhan dan mau dibaptiskan. Ini waktu yang tepat untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan hidup saudara. Dan Tuhan rindu supaya kita bisa menikmati kekekalan di dalamnya. Kita nyanyikan ayat berikutnya. Jika berhasrat terhapus dosa, jadikan Yesus Tuhanmu. Air pembasuh terjamin ada, jadikan Yesus Tuhanmu. Sekarang hilangkan bimbang, jangan tetap menentang. Buka hatimu sekarang, jadikan Yesus Tuhanmu. Jika memuncak sukarnya hidup, jadikan Yesus Tuhanmu. Jika yang hampa belum tertutup, jadikan Yesus Tuhanmu. Sekarang hilangkan bimbang, jangan tetap menentang. Buka hatimu sekarang, jadikan Yesus Tuhanmu. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Kita berdoa kepada Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang mungkin merasa perlu Tuhan menolong, hari ini berdoalah secara pribadi sebelum saya berdoa buat kita semua. Ada waktu beberapa detik ke depan, Bapak Ibu bisa menggunakan untuk bicara kepada Tuhan. Tuhan mau mendengar dan Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pakailah waktu ini. Bapak, terima kasih kami boleh menikmati hadirat-Mu dan firman-Mu yang boleh menolong kami mengerti tentang kondisi hidup kami sekarang ini. Bahwa kami ada di akhir zaman di mana Engkau akan datang pada kali yang kedua. Dan Engkau mengajarkan kami supaya kami sungguh-sungguh bertobat dan datang kepada Engkau. Kami harus meninggalkan kehidupan kami yang lama, yang dipenuhi dengan sampah dosa. Dan kami harus mengenakan kehidupan yang baru, di mana dipenuhi dengan damai dan sukacita dari Tuhan. Bapa Sorgawi, apapun yang menjadi pergumulan kami semua yang hadir hari ini, kiranya Tuhan, Engkau memberikan jalan bagi kami, dan menguatkan kami, memberikan kesanggupan, ketabahan dalam kami menjalani hidup-hidup kami, hari-hari kami, sehingga kami boleh melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Dan kami boleh mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi. Terpujilah nama-Mu.
semua jemaat yang sudah hadir pagi hari ini. Kiranya mereka pulang, mereka membawa berkat dari Tuhan. Dan mereka boleh mengerti bahwa pertobatan adalah hal yang penting, sangat menentukan hidup untuk Kristus dapat menikmati kebersamaan dengan kita sekalian. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah namamu. Kami akan berpisah dari tempat ini. Kami mohon penyertaan-Mu dan perlindungan bagi kami semua. Mari angkat tanganmu, jemaat sekalian yang terkasih, dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa, kemurahan dan belas kasihan dalam Yesus Kristus, dan pemeliharaan berkat di dalam Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan melingkupi hidup kami sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Silakan duduk kembali untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.